Pemirsa, puncak arus balik di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diperkirakan akan terjadi 2 kali, yakni pada hari Minggu ini dan pada tanggal 17 Juli 2016. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Bandara Suta Tangerang. Keiko, bagaimana kondisi arus balik di sana siang ini? Ya, arus balik yang memang diprediksi akan terjadi pada hari ini dikarenakan hari Senin ini sudah mulai kembali aktivitas perkantoran sehingga warga yang mudik dari luar daerah Jakarta dan juga Pulau Jawa ini mulai lebih banyak nih untuk hari ini mereka langsung pulang untuk ke ibu kota. Dari data sendiri tadi disampaikan bahwa ada 490 jadwal penerbangan untuk hari ini. Untuk kedatangan nih sudah ada 8.083 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Koreksi, maksud saya ada 49 jadwal penerbangan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, meski ini belum bisa dibandingkan karena belum sampai malam nanti belum diketahui seperti apa nanti jumlahnya. Namun pada tahun 2015 di hari ketiga Lebaran ini ada 78.000 penumpang yang tiba di Jakarta. Dikarenakan tren untuk memakai pesawat terbang untuk mudik ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin diperkirakan jumlah penumpang yang nantinya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk keberangkatan, meski trennya sekarang adalah untuk puncak arus balik, namun keberangkatan sendiri juga tidak kalah tinggi. Carlos, ini diketahui ada 53 jadwal pesawat hari ini sejak pagi tadi dan sudah menerbangkan lebih dari 7.600 penumpang. Dan sementara untuk penerbangan luar negeri ada 5 jadwal pesawat tadi, ada 850 penumpang yang tiba dari luar negeri ke Bandara Soekarno-Hatta dan ada lebih dari 1.600 penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kepergian luar negeri. Dan arus balik ini nanti akan kami terus pantau hingga malam hari ini karena besok sudah mulai bekerja, tentunya para pemudik akan berbondong-bondong datang hari ini dan khususnya untuk para pemakai pesawat sudah disiapkan sejumlah armada dan beberapa extra flight juga yang disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan sementara itu juga ada berbagai macam penambahan fasilitas untuk memastikan kenyamanan para penumpang yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Carlos. Data yang Anda sampaikan, Keiko, menunjukkan bahwa akan sangat sibuk. Diprediksi sampai hari ini ada banyak yang memilih pesawat terbang untuk secepatnya tiba di Jakarta. Bagaimana antisipasi lonjakan penumpang yang disiapkan oleh pengelola atau otoritas bandara? Iya. Dari perencanaan sebelumnya seperti extra flight dan juga penambahan fasilitas lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan juga tiket yang tentunya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tentunya ada berbagai fasilitas lain yang ditambahkan pada hari H ini dan juga memang sudah disiapkan sebelumnya saat arus mudik kemarin dan juga arus balik yang akan puncaknya hari ini. Untuk lebih jelasnya saya sudah bersama Direktur Komersial Angkasa Pura II, Bapak Faik Fahmi. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Pak, bisa diceritakan trafik penumpang hari ini yang diprediksi akan arus balik ini akan terjadi pada hari ini seperti apa Pak? Ya, kita hari ini terus memantau pergerakan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dari pagi kita sudah memantau dan ternyata tidak hanya arus balik saja yang tinggi, tapi arus keberangkatan juga masih tinggi dan secara operasional relatif masih aman. Sampai jam 11 tadi siang kita lihat bahwa ada 5 pesawat yang delay, tapi delaynya masih di bawah 30 menit. Ya, jadi relatif operasional berjalan lancar sampai siang hari ini. Oke. Dan dari keberangkatan sendiri ini kenapa nih Pak? Kenapa masih tinggi? Apakah dikarenakan untuk libur sekolah ini masih panjang hingga minggu depan sehingga diperkirakan arus balik juga nanti minggu depan masih akan tinggi Pak? Iya, kita melihat estimasinya adalah untuk arus kedatangan, tapi ternyata arus keberangkatannya juga masih tinggi. Ya, mungkin mereka ada yang mudiknya ke Jakarta ya, dan kelihatannya pilihan transportasi udara itu menjadi salah satu pilihan utama orang-orang untuk mudik di Jakarta ya. Jadi ya, saya lihat trennya masih sangat bagus dan saya prediksi sampai besok juga akan masih sangat tinggi. Jadi nanti sampai malam hari ini penumpang masih akan terus berdatangan dan juga berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ya Pak. Dan tentunya ada beberapa hal yang disiapkan dan fasilitas pendukung untuk menunjang adanya lonjakan ini. Seperti apa Pak? Ya, kita memprediksi hari ini ada arus puncaknya dan kita memperkirakan mungkin per hari ini sekitar 200.000 penumpang ya yang datang dan berangkat. Dan untuk antisipasi itu tentu saja kita memastikan dari sisi keamanan kita jaga dengan baik. Untuk khusus angkutan lebaran ini kita menambah jumlah petugas keamanan yang tadinya 350 kita tambah menjadi 380
Jadi total sekarang ada sekitar 730 petugas keamanan. Ya. Kemudian kita juga antisipasi dari sisi transportasi darat ketika mereka sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, tentu saja mereka membutuhkan angkutan darat. Kita koordinasi dengan Damri melakukan penambahan jumlah armada yang tadinya 220, sekarang mereka menambah sampai ke 250. Dan kemudian dengan taksi kita juga koordinasi dengan Bluebird, dengan pengelola taksi lainnya. Jadi kita ingin pastikan penumpang yang datang itu bisa senyaman mungkin ya ketika mereka sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Kritikal lain lagi adalah soal bagasi juga ya, kadang-kadang dengan padatnya jumlah penumpang, bagasinya lama menunggu. Kita juga berkoordinasi dengan petugas ground handling, dengan airline untuk memastikan bahwa bagasi juga bisa diterima penumpang dengan cepat dan aman. Oke. Dan untuk delay pesawat yang tadi juga terjadi ini sebanyak apa sih Pak delaynya? Berapa lama delaynya? Dan untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi khususnya untuk hari ini hingga malam hari nanti? Ya, kalau kita lihat tadi delay ada 5 penerbangan ya yang delay, tapi saya lihat dari 5 penerbangan yang delay itu hanya di bawah 30 menit sebenarnya. Jadi relatifly tidak begitu dirasakan oleh customer. Jadi belum ada keluhan yang berarti? Belum ada delay yang lebih dari 2 jam dan sebagainya. Semuanya masih lancar, masih terpantau dengan baik. Oke. Dan tadi kan Bapak bilang bahwa ada peningkatan dibandingkan tren tahun lalu. Ini kalau dari Angkasa Pura sendiri ini melihatnya seperti apa Pak? Apakah memang orang sekarang lebih banyak untuk memilih untuk menggunakan transportasi udara? Ya kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, jumlah penumpang memang meningkat sekitar 7% dibanding tahun lalu. Tapi kita lihat tahun lalu ada bencana asap di Surabaya di mana Bandara Surabaya tutup ya sehingga berpengaruh terhadap jumlah penumpang. Kalau tahun ini relatifly semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya pikir itu penyebabnya. Karena semua bandar tidak ada masalah dan tidak ada masalah. Cuaca juga selama ini ya, alhamdulillah selama periode Lebaran ini cuaca juga bagus ya. Tingkat on time performance rata-rata dari seluruh penerbangan ya selama periode Lebaran ini juga bagus di atas rata-rata industri ya. Kita pantau per kemarin itu masih 86% gitu. Dari 86% itu berarti 14% delay dan 10% itu masih di bawah 1 jam gitu ya. Hanya sekitar 1, sekian persen lah yang delaynya di atas 2 jam. Dari data yang dihimpun nih extra flight yang disediakan oleh maskapai ini berapa sih Pak? Kalau dari jumlah extra flight-nya relatif beda-beda ya antara satu airline dengan airline. Seperti Lion dia tidak menambah extra flight tapi dia memperbesar pesawat. Garuda kombinasi antara memperbesar armada dengan menambah frekuensi. Sriwijaya juga nambah ya. Jadi relatif dari masing-masing airline. Dan sebagian besar itu semuanya penuh gitu Pak ya? Penuh. Saya koordinasi juga dengan maskapai ya, kita komunikasi setiap hari dan hasil monitor kita hampir semua penerbangan mereka penuh. Kalau dilihat itu tujuan mana sih Pak yang paling ramai? Kalau secara tradisional kan yang banyak penuh extra flight itu adalah rute Jogja Semar ya, Jogja, Solo, Semarang, Padang, dan Bali ternyata juga termasuk destinasi favorit selama periode Lebaran ini. Bukan hanya pemudik juga yang liburan gitu Pak? Iya. Banyak juga yang liburan di periode Lebaran ini ke Bali. Oke, terima kasih banyak Pak Fai atas informasinya. Ya, Carlos, dan puncak arus mudik yang akan terus berlanjut hingga malam hari dan mungkin akan besok pagi masih akan terasa di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan tentunya penumpang tidak usah khawatir karena setibanya di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada penambahan fasilitas seperti Damri dan juga transportasi lainnya untuk menunjang mereka dari Bandara Soekarno-Hatta untuk pergi ke rumahnya masing-masing. Carlos. Baik, terima kasih Keiko Ranti dan Tommy Pribadi atas laporan arus balik dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.